Halo guys, Assalamualaikum. Di video ini saya Faisal VIP akan membahas fitur-fitur di HP Redmi Note 15 ini guys. Nah, jadi cocok banget nih guys buat kalian yang ingin membeli Redmi Note 15 ini namun masih mikir-mikir ya guys. Nah, kenapa saya sebut rahasia atau tersembunyi? Karena sebagian besar orang sebelum membeli HP itu belum mengetahui guys fitur-fitur pada HP itu. Dan terkadang udah tahunan menggunakannya pun masih banyak yang belum mengetahui fitur di HP yang dipakainya sehari-hari. Oke guys, fitur yang pertama di sini. Nah, ini dia guys untuk fingerprint in display-nya. Ketika kalian gerakkan HP-nya seperti ini ataupun ketika kalian angkat, dia akan tampil icon fingerprint-nya. Nah, jadi fingerprint di layar ini guys terasa kesan mewah banget ya guys. Nah, kalian bisa lihat seperti ini untuk fitur fingerprint-nya. Oke guys, untuk fitur yang kedua, fitur ketuk ganda. Nah, di HP Redmi Note 15 ini, fitur ketuk gandanya dalam posisi default ketika kalian baru beli HP-nya belum aktif guys. Kalian bisa aktifkannya di menu setelan. Lalu kalian bisa masuk ke menu layar kunci. Di sini kalian aktifkan dan kita kembali. Lalu kita masuk ke layar utama dan di sini kita aktifkan. Nah, sekarang kita bisa menikmati fitur ketuk gandanya guys seperti ini. Nah, untuk menghidupkannya juga bisa guys dengan ketuk ganda. Nah, ini saya udah aktifkan face detection-nya. Nah, jadi dia langsung mendeteksi wajah saya dan langsung terbuka guys. Nah, untuk fitur ketuk ganda ini sangat membantu ya guys untuk menghemat tombol power di HP Redmi Note 15 kita supaya masa pakainya bisa lebih lama lagi guys. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga, angkat layar otomatis menyala. Di HP Redmi Note 15, ketika kalian angkat layarnya, untuk defaultnya dia belum menyala guys layarnya. Kita bisa aktifkan supaya layarnya menyala ketika kita angkat. Di sini kita masuk ke menu setelan, lalu kita masuk ke menu layar kunci. Nah, di sini opsi angkat untuk bangunkan kita aktifkan. Dan seperti ini guys untuk fitur angkat layar otomatis menyalanya. Nah, ketika layar HP kita mati dan ketika kita angkat, dia langsung menyala guys layarnya. Nah, jadi face detection-nya ini langsung bekerja guys. Cukup diangkat, maka kita bisa langsung gunakan HP kita. Nah, seperti itu untuk fitur yang ketiga guys. Selanjutnya fitur yang keempat, di sini saya akan cek untuk fitur perekaman layar bawaan dari sistem HP-nya. Nah, di sini pusat kontrol, di sini ada ikon rekam layar. Nah, di sini saya coba setting dulu. Nah, untuk fitur rekam layarnya di sini kita bisa atur resolusinya, kualitas videonya atau bitrate-nya. Di sini ada juga orientasinya dan di sini sumber suara kita bisa aktifkan keduanya. Jadi ketika kita bersuara dan juga suara dari HP-nya bisa ikut rekam guys. Di sini laju bingkainya bisa maksimal di 90 fps. Kalau saya lebih suka di 30 aja. Nah guys, di sini ada juga tampilkan gerakan sentuhan. Tampilkan ketukan tombol juga ada. Namun sayangnya fitur rekam layarnya ini belum bisa guys untuk mengaktifkan kamera depan sekaligus. Nah, kan ada brand HP lain yang sudah bisa guys. Jadi ketika lakukan perekaman layar di sini ada bullet. Nah, di situ untuk menampilkan kamera depan. Tapi di Redmi Note 15 fiturnya belum ada guys. Semoga kedepannya ada ya. Nah, di sini saya coba lakukan perekaman layar ya sebagai sampel aja. Nah, jadi seperti itu guys untuk perekaman layarnya. Ini udah aktif perekaman layarnya. Saya akan coba membuka YouTube sebagai sampel aja. Jalanan kota Dhaka di Bangladesh. Begitu bocah ini membeli iPhone 7. Oke, cukup sebagai sampel aja. Kita lihat hasil perekaman layarnya. Kalian bisa ceknya di galeri. Oke, jadi ini dia hasil perekaman layarnya. Nah, jadi seperti itu guys untuk perekaman layarnya. Ini udah aktif perekaman layarnya. Saya akan coba membuka YouTube sebagai sampel aja. Di jalanan kota Dhaka di Bangladesh. Begitu bocah ini membeli iPhone 17 dari pasar gelap, dia langsung. Nah guys, untuk hasil perekaman layarnya saya lihat ya guys, untuk kualitas gambarnya itu masih sangat baik guys untuk perekaman layarnya.
Oke guys, selanjutnya fitur yang kelima, fitur bilah sisi. Nah ini guys, kalian bisa lihat ada bilah sisi ini. Ini juga dalam kondisi default, belum aktif guys. Kalian bisa aktifkannya di menu setelan. Oke, setelah masuk ke setelan, kita masuk ke setelan tambahan. Lalu kita masuk ke bagian menu jendela mengambang ini. Nah di sini kalian bisa aktifkan guys untuk alat sisi atau bilah sisinya guys. Ini dia. Nah ini untuk defaultnya belum aktif, kita bisa aktifkan guys. Nah sekarang kita lihat ya guys, fungsi bilah sisi ini apa. Nah di sini kalian bisa lihat ya. Nah di sini saya akan coba ketika saya membuka sebuah aplikasi, misalnya Google. Nah di sini kalian bisa akses bilah sisinya. Misalnya kalian ingin sambil membuka aplikasi apa. Di sini saya contohkan, saya akan sambil membuka aplikasi YouTube. Nah jadi dia guys, terbuka aplikasinya dalam jendela mengambang seperti ini guys. Kalian bisa atur posisinya. Nah seperti ini. Aplikasi YouTube-nya masih tetap bisa diakses dan aplikasi utamanya juga masih bisa diakses guys. Nah kalian bisa mengecilkan jendela mengambangnya seperti ini guys, dan kalian bisa atur posisinya. Nah jadi seperti ini ya guys untuk fitur bilah sisinya. Awalnya dia mengira itu hanya masalah kecil. Oke, sekarang di sini apabila kalian klik bagian ini, kalian bisa membuat jendela mengambangnya sebagai split screen guys. Mau di atas atau di bawah seperti ini. Nah maka dia akan dalam posisi split screen seperti ini guys. Dan split screen-nya juga kalian bisa atur untuk size-nya. Di bagian bawah kalian ingin mengecilkan juga bisa guys, seperti ini. Nah ini tetap berjalan ya guys. Kalian bisa lihat di sini, bisa kalian play juga. Oke, seperti ini. Nah videonya tetap bisa di play guys, seperti ini. Nah jadi seperti itu guys untuk fitur bilah sisi, jendela mengambang, dan juga split screen-nya. Nah di sini untuk menutupnya kalian bisa swipe aja ke bawah ataupun ke atas ya guys. Fitur yang keenam, always on display. Nah di sini kita cek ya untuk always on display-nya seperti apa. Kita masuk ke setelan aja, lalu kita masuk ke bagian menu personalisasi. Kita masuk ke tampilan selalu aktif. Nah di sini guys untuk always on display-nya, dia hanya bisa seperti ini guys settingannya. Dia hanya bisa 10 detik setelah kita mematikan layar. Dia hanya 10 detik tampil, lalu siap itu mati. Ya sangat disayangkan ya guys. Kalau saya sih lebih sukanya misalnya ada gerakan, dia bisa nyala selama 10 detik atau bisa diatur selama 1 menit setelah layar mati. Itu mungkin lebih menarik lagi guys. Nah di sini untuk tampilan always on display-nya seperti ini, kalian bisa pilih aja mana yang kalian suka. Di sini saya contohkan ini, lalu klik terapkan. Nah seperti ini untuk tampilan always on display-nya guys. Nah dia hanya aktifnya 10 detik setelah kita mematikan layar. Oke, di sini kita sambil tunggu aja dia mati. Nah seperti itu guys, sangat sebentar. Ketika kita ketuk, dia tidak tampil always on display-nya. Dan di sini selanjutnya ada juga settingan seperti ini guys untuk always on display-nya. Kita bisa atur teksnya. Misalnya kita mau nama kita. Oke, saya coba ya. Nah seperti ini, lalu klik terapkan. Nah kita lihat tampilan always on display-nya. Ya seperti ini guys. Nah untuk tampilan always on display kalian bisa pilih mana yang kalian suka tampilannya guys. Fitur yang ketujuh, ruang kedua. Nah ini fitur yang saya sangat suka guys. Buat kalian yang biasa meminjamkan HP kalian ke adik ataupun misalnya ke orang lain, kalian bisa aktifkan untuk ruang kedua ini. Seperti ini untuk fiturnya. Kita masuk ke menu setelan, lalu kita masuk ke setelan tambahan. Di sini ada menu ruang kedua. Nah di sini kalian bisa aktifkan ruang kedua ini guys. Oke, data ruang 1 perangkat. Nah, seperti ini, 2 ruang 1 perangkat berhasil dibuat. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kalian bisa menggunakan pintasan ataupun menggunakan sandi. Kalau saya lebih suka sandi. Sandi ruang kedua, kita setel.
Oke, di sini kita konfirmasi dulu ya guys. Kita masukkan sandi layar kunci kita yang biasa. Lalu selanjutnya kita buat sandi ruang keduanya. Nah, di sini saya contohkan seperti ini untuk sandi ruang keduanya. Oke, ternyata 4 titik. Nah, seperti ini saya contohkan sandi ruang keduanya. Lalu kita masukkan lagi sebagai konfirmasi. Lalu klik konfirmasi. Oke, selanjutnya di sini setel sidik jari. Nah, kalau setel sidik jari ini saya lewati aja guys, karena kan udah ada untuk pola tadi ya. Lalu klik lewati aja. Nah, jadi sekarang seperti ini guys untuk ruang keduanya guys, seperti ini. Nah, jadi data-data kalian tidak bisa dilihat untuk di ruang keduanya guys. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk galerinya kosong, padahal di HP saya sudah banyak foto-fotonya. Nah, jadi ini berguna buat kalian yang harus sharing HP ke adik ataupun ke saudara. Nah, seperti ini saya contohkan, misalnya kan seperti ini guys. Kalian mau masuk ke ruang pertama, kalian masukkan aja sandi ruang pertamanya. Nah, ini sandi utama kalian, maka dia masuk ke ruang pertama atau ruang utama. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk galeri saya di ruang pertama udah banyak foto-fotonya, dan di sini untuk ruang keduanya untuk masuknya kalian tinggal masukkan aja guys sandi ruang kedua. Nah, ini sandi yang kalian sharing kepada adik kalian seperti ini ya. Nah, jadi adik kita bisa meminjam HP kita tanpa perlu kalian takut data-data kalian bisa dilihat guys. Nah, maka sekarang dia terbuka guys untuk ruang keduanya seperti itu guys. Nah, di sini untuk aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan lainnya dia di sini tidak bisa diakses guys. Coba untuk email apakah bisa diakses atau tidak? Ya, untuk email juga dia tidak bisa guys mengaksesnya. Seperti itu ya guys untuk ruang kedua ini. Cakep bener fiturnya, saya sangat suka. Ya, ini sangat berguna buat kalian yang ingin meminjamkan HP guys atau HP bersama. Nah, di sini datanya bisa terpisah guys. Nah, jadi apabila kalian atur guys untuk sidik jari tadi, misalnya kalian tambahkan sidik jarinya, apabila adik kalian menggunakan sidik jarinya, dia bisa terbuka langsung guys, gak perlu memasukkan pola-pola seperti ini. Nah, seperti ini guys, misalnya sidik jari ya. Nah, di sini apabila adik kalian yang memasukkan sidik jarinya yang udah kalian daftarkan, maka dia akan terbuka ke ruang kedua. Apabila kita menggunakan sidik jari kita, maka dia akan masuk ke ruang pertama guys, seperti itu. Oke, jadi menarik banget guys untuk fitur ini, saya sangat suka. Simple penggunaannya, cakep Xiaomi. Oke, saya coba untuk sidik jarinya. Ya, seperti itu guys. Dia masuk ke ruang utama. Oke guys, fitur yang ke-8, fitur sembunyikan aplikasi. Nah, di sini kalian masuk ke keamanan, lalu kalian edit aja ini. Nah, di sini ada sembunyikan aplikasi, kita klik tambah lalu klik selesai. Nah, sekarang di sini sudah ada sembunyikan aplikasinya. Nah, di sini saya akan contohkan WhatsApp dan juga saya contohkan TikTok. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada settingannya. Nah, di sini bisa sembunyikan notif, dan di sini guys bisa juga untuk aktifkan lindungi aplikasi pribadi dengan kunci aplikasi. Nah, di sini kalian tinggal buat aja sandi kunci aplikasi kalian. Nah, di sini saya contoh yang basic aja, lalu klik berikutnya. Di sini bisa juga menambahkan akun Xiaomi sebagai pemulihan. Di sini saya skip. Dan di sini guys, dia harus mengatur aplikasi apa aja yang ingin kalian kunci, karena kita sebelumnya belum menggunakan fitur kunci aplikasi ini. Nah, di sini saya nonaktifkan aja semuanya, lalu klik gunakan kunci aplikasi. Hidupkan buka kunci dengan sidik jari. Nah, di sini saya udah daftarkan sidik jari saya, cukup sentuh aja guys.
maka dia bisa untuk membuka daftar aplikasi yang disembunyikan dengan sidik jari juga. Nah, di sini kita kembali lagi. Oke, sekarang kita lihat ya guys, gimana fitur sembunyikan aplikasinya. Di sini aplikasi WhatsApp dan TikTok udah tersembunyi. Untuk akses aplikasi yang sudah kita sembunyikan, cukup swipe dengan 2 jari seperti ini guys. Maka kita diminta memasukkan sidik jari atau bisa menggunakan sandi juga. Nah, di sini saya coba dengan sidik jari ya. Nah, maka dia terbuka daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan. Nah, di sini saya coba buka WhatsApp. Nah, seperti itu guys untuk fitur sembunyikan aplikasinya. Penggunaannya simple guys, hanya setting di awal aja yang cukup memakan waktu guys. Fitur yang ke-9, Extended RAM. Nah, di HP Redmi Note 15 ini guys sudah ada fitur extended RAM-nya. Kita lihat ya untuk maksimal extended RAM-nya berapa GB. Nah, di sini kalian bisa masuk ke setelan tambahan dan di sini ada penambahan memori. Nah, untuk di Redmi Note 15 ini dia maksimal di 8 GB guys. Nah, di sini apabila kalian ingin menambah extended RAM-nya, kalian harus mulai ulang dahulu guys. Nah, di sini kita tunggu proses mulai ulangnya. Nanti saya akan lihat data-data di galeri saya atau HP saya, guys. Oke, sekarang udah selesai proses mulai ulangnya. Di sini saya cek dulu di galeri saya. Ya, jadi data-data nggak terhapus, guys. Nah, di sini kita masuk ke setelan. Dan kita masuk ke bagian pengaturan extended RAM tadi guys. Nah, udah berhasil aktif di 8 GB guys. Oke, selanjutnya fitur yang ke-10 atau fitur terakhir, jadwal hidup mati secara otomatis. Nah, di Redmi Note 15 ini guys, kalian bisa atur jadwal hidup dan matinya setiap hari secara otomatis. Di sini kita bisa masuk ke menu setelan. Oke, setelah masuk ke setelan, selanjutnya kita masuk ke baterai dan kita masuk ke bagian fitur tambahan. Nah, di sini ada jadwal daya hidup mati. Nah, di sini kita bisa aktifkan dan di sini kita bisa aktifkan. Nah, kalian ingin HP kalian mati secara otomatis di jam berapa, guys? Misalnya kalian tidur di pukul setengah 10, kalian bisa aktifkan mati otomatisnya di pukul 10 ya guys. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini jadwal hidup secara otomatis. Misalnya kalian bangunnya di pukul 4, kalian bisa atur ini di pukul 4 seperti ini guys. Nah, ini untuk settingnya guys. Nah, di sini kalian bisa aktifkan setiap hari ataupun sekali ataupun Senin sampai Jumat atau khusus. Kalau saya lebih suka tiap hari aja, lalu kita klik checklist. Nah guys, maka sekarang HP Redmi Note 15 kita di pukul 10 malam dia akan mati secara otomatis dan di pukul 4 pagi dia akan hidup secara otomatis guys. Nggak perlu tekan-tekan tombol power lagi, dia akan mati dan hidup secara otomatis guys. Nah, jadi ini bisa mengurangi tingkat radiasi ketika kita tidur ya guys. Nah, jadi kamar kalian lebih minim lagi guys radiasi. Apalagi buat kalian yang suka meletak HP dekat dengan badan kalian guys ketika tidur. Nah, ini berguna banget fiturnya guys. Nah, jadi seperti itu ya guys pembahasan fitur di HP Redmi Note 15 ini. Nah, HP ini nggak kalah cakep guys dengan HP-HP lainnya di harganya. Ya, untuk layarnya ini salah satu nilai paling plusnya guys. Tampilannya ini terasa banget mewahnya guys ketika kalian melihat layarnya. Dari samping seperti ini juga terlihat mewah banget guys dengan desain lengkungnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Like jika kalian suka dan jika tidak suka boleh sampaikan di kolom komentar. Sekian video dari saya.